Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu dengan aku di channel Kamrani Jengah yang membahas tentang administrasi pemerintahan desa. Tetapi sebelum itu, kalau tidak keberatan, like dan subscribe channel ini agar semakin berkembang dan bermanfaat. Jadi hari ini aku akan membahas tentang tata cara pengolahan akta. Yang mana akta ini sangat penting untuk keperluan administrasi apapun. Jadi semua orang yang baru lahir atau yang nggak punya akta diwajibkan mempunyainya karena sangat penting dalam urusan apapun. Misalkan ingin mengolah kartu keluarga harus ada akta, ingin pergi umrah harus punya akta, dan sebagainya. Jadi di sini aku akan langsung saja membahas tentang tata cara bagaimana pengolahan akta. Yang antaranya adalah yang harus kita siapkanlah persyaratannya. Nah, apa-apa saja persyaratannya? Kita buka persyaratan akta kelahiran. Nah, ini dia. Di sini yang harus disiapkan adalah persyaratan dari akta. Yang pertama adalah formulir. Nah, ini formulir ini didapat dari bisa langsung ke desa setempat masing-masing dan bisa langsung lewat chat WA ke sini. Jadi terserah mau dapatnya di mana. Bisa ke desa, kalau saya sarankan langsung ke desa saja karena di desa sudah ada disediakan. Nah, jadi formulir yang harus diisi halaman 1 sampai 3 untuk anak yang baru lahir dan pelapornya orang tuanya sendiri. Halaman 4 dan 6 diabaikan saja. Nah, ini maksudnya seperti apa? Formulir halaman 1 sampai dengan 3. Ayo kita buka formulirnya. Nah, ini contoh formulir akta kelahiran. Nah, di sini kita hanya membahas tentang akta kelahiran yang baru lahir. Nah, jadi ini kodis titik F-2.01. Nah, jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 6 surat yang harus diisi. Tetapi kalau anaknya yang baru lahir dan pelapornya orang tua, maka cukup 3 surat saja yang diisi, yaitu yang pertama surat keterangan kelahiran yang berbentuk kode titik F-2.01. Nah, ini diisi. Bagaimana tata cara pengisian ini? Nah, kalau tata cara pengisian ini saya tidak akan membahas, tapi saya sarankan langsung saja mendatangi desa-desa setempat masing-masing karena akan dibimbing. Tapi nanti kalau saya ada waktu, saya akan bikinkan bagaimana tata cara pengisian data ini di video selanjutnya. Nah, jadi seterusnya di sini kalau sudah diisi nanti akan ditandatangani oleh lurah atau kepala desa atau pembakal dan pelapor. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah surat keterangan kelahiran, sama juga tadi surat keterangan kelahiran. Di sini sama juga tapi formatnya berbeda. Tapi ini wajib juga diisi. Nah, di sini diisi sesuai dengan perintahnya yang ditandatangani oleh lurah, pembakal atau kepala desa. Seterusnya di sini ada surat pernyataan. Nah, di sini juga harus diisi sesuai dengan perintahnya. Nah, jadi yang di sini lain, di sini harus dibubuhi materai 6.000 dan di sini pelapornya orang tuanya dan di sini adalah pembakal yang mengetahui. Nah, jadi cukup 3 surat ini saja yang harus dilengkapi untuk anak yang baru lahir dan si pelapornya orang tua. Nah, jadi seperti itu. Seterusnya kita buka lagi tadi persyaratannya, ini baru pertama. Dan untuk halaman 4 surat kuasa digunakan apabila pelapor bukan orang tuanya. Nah, jadi anak baru lahir ini ternyata orang tuanya tidak bisa melaporkan ke dinas setempat, jadi bisa diwakilkan kepada orang lain, misalkan perangkat desa atau keluarganya sendiri, tapi harus
mengolah surat kuasa. Nah, contohnya tadi kita buka lagi. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia surat kuasanya. Nah, di bawah surat pernyataan halaman 4. Nah, jadi surat kuasa ini digunakan untuk orang tua yang berhalangan hadir yang melaporkan, jadi bisa memberikan surat kuasa kepada keluarganya atau tetangganya atau perangkat desa. Nah, seperti ini. Sama juga yang dibuih dengan materai, tapi di sini yang menerima kuasa yang tanda tangan di atas materai. Nah, di sini yang memberikan kuasa misalkan orang tuanya. Nah, seterusnya di sini untuk halaman 5 dan 6, apabila buku nikah, akta kelahiran, akta perkawinan orang tua tidak ada, tetapi dalam kartu keluarga menunjukkan hubungan suami istri. Nah, jadinya apabila kita buka halaman 5 dan 6. Nah, ini dia halaman 5. Nah, di sini apabila pasangan suami istri itu tidak punya akta, tetapi di kartu keluarga menyatakan suami istri, maka harus mengolah surat tambahan, yaitu halaman 5 dan 6. Ya, halaman 5 adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM atau kebenaran pasangan suami istri. Nah, artinya ini surat ini adalah menyatakan bahwasanya orang tuanya itu adalah memang benar adalah pasangan suami istri. Nah, seterusnya yang ditandatangani oleh saksi 2 orang dan yang menyatakan. Yang nomor halaman 6 yang harus diisi oleh orang yang tidak mempunyai akta perkawinan adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran. Nah, ini harus diisi juga 5 dan 6 ini. Sama saya yang menyatakan dan saksi sebanyak 2 orang. Nah, jadi ini tambahan untuk orang yang tidak mempunyai akta. Jadi diwajibkan untuk membuat halaman 5 dan 6. Jadi itulah persyaratan formulir yang harus diisi. Nah, ini tadi kita hanya membahas formulirnya saja. Tetapi di bawah ada lagi dokumen yang harus ada atau dipersyaratkan, yaitu yang pertama adalah asli surat keterangan kelahiran dari dokter atau bidan atau sejenisnya. Nah, kalau anak baru lahir pasti akan ada surat dari dokter atau bidan. Nah, itu harus dilampirkan juga untuk persyaratan pengajuan akta kelahiran anak yang baru lahir. Nanti kebanyakannya bisa di bidan saja, sudah cukup. Yang kedua, asli kartu keluarga orang tua bagi anak yang baru lahir. Nah, jadi kartu keluarga asli orang tua harus juga dilampirkan. Nah, yang asli ya, jangan yang fotokopi. Nah, yang ketiga adalah fotokopi KTP elektronik orang tua atau suami istri. Nah, ini aja fotokopinya saja. KTP elektronik orang tua suami istri. Nah, orang tuanya dari anak yang baru lahir. Yang keempat adalah fotokopi KTP elektronik 2 orang saksi. Nah, ini saksi tadi yang kita contohkan tadi di format formulir ini. Nah, ini dia. Maka harus melampirkan KTP. Seterusnya, fotokopi buku nikah atau akta perkawinan orang tua. Nah, kalau ada, jadi harus melampirkan dokumen 5 ini. Asli surat keterangan kelahiran dari dokter atau bidan. Yang kedua, asli kartu keluarga orang tua bagi anak yang baru lahir. Yang ketiga, fotokopi KTP elektronik orang tua atau suami istri. Yang keempat, fotokopi KTP elektronik 2 orang saksi. Yang terakhir, fotokopi buku nikah atau akta perkawinan orang tua. Nah, seperti itu. Nah, kalau semuanya sudah lengkap persyaratan itu, baik itu formulir atau dokumen lainnya, maka prosedur yang dapat kita lanjutkan adalah dengan cara yang pertama, semua persyaratan dipoto JPEG atau PDF. Pastikan dulu hasilnya jelas dan dibaca. Kemudian kirim lewat WA nomor 0822 2363 4046. Nah, ini khusus untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kenapa harus lewat WA saat ini? Karena masa ini adalah masa pandemi, di mana kita menghadapi suatu ujian yaitu tentang COVID-19. Jadi pelayannya harus dibatasi, yaitu dengan tata cara kita kirim lewat WA saja. Nah, jadi semua formulir dan persyaratan ini cukup difoto saja
Setelah itu harus jelas dan kirim ke nomor ini. Nah, ingat ya, ke nomor ini. Kalau sudah dikirim ke nomor ini, kalau sudah kita kirim semua berkas ke sini, 3 hari kemudian kita bisa cek di nomor yang ini. Nah, karena di nomor ini adalah petugas akan memeriksa atau memverifikasi kelengkapan persyaratan tersebut. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, maka akan diberitahukan oleh nomor WA ini. Nah, jadi kalau sudah kita kirim ke sini, tiga hari kemudian kita chat di nomor yang satunya ini untuk mengetahui apakah persyaratan atau dokumen kita sudah lengkap. Nah, jika sudah lengkap, maka kita tinggal menunggu selesai akta itu. Nah, jadi kalian bisa saja chat di sini apakah sudah selesai. Satu minggu kemudian chat saja di nomor ini apakah sudah selesai aktanya atau tidak. Nah, kalau sudah selesai, maka yang harus dilakukan adalah pengambilan. Nah, pengambilan itu nantinya kita harus ke Dukcapil atau Dukcapil setempat. Nah, ambil saja, tetapi bawalah dokumen formulir semuanya yang kita foto tadi. Nah, yang kita foto tadi kita bawa semuanya. Nah, baik itu yang semua ini nih, kita bawa semuanya, kita masukkan ke dalam MAF, kita ambil, kita serahkan, maka akta kita akan jadi. Nah, seperti itu. Nah, demikian penjelasan singkat tentang akta kelahiran, semoga bermanfaat. Tetapi saya menyarankan kalau tidak paham atau kurang paham dalam pengisian akta ini, maka bisa datang langsung ke desa-desa setempat masing-masing. Jadi itu. Nah, jadi apabila ada pertanyaan juga di video tutorial ini, silahkan saja komentar di bawah channel ini. Kalau bisa, insya Allah kami jawabkan. Nah, jadi demikianlah video ini. Salah dan hilaf mohon maaf. Nantikan video berikutnya tentang tata cara pengolahan kartu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.